Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hayanis? Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah, kali ini saya ada pesanan sosis Solo. Nah, makanya ini saya mau upload ya teman-teman. Bagaimana cara membuat sosis Solo yang praktis dan anti gagal. Insya Allah ini mudah banget dipraktekin. Jangan di skip ya. Untuk yang pertama saya mau membuat isian sosis solonya. Nah, ini saya sudah memanaskan minyak dan sudah menghaluskan bumbunya. Jadi bumbu yang dihaluskan itu cukup bawang putih dan bawang merah saja ya. Bawang merahnya sekitar 15 siung dan bawang putihnya 8 siung. Dihaluskan atau di blender, lalu kita tumis hingga benar-benar wangi dan matang. Kemudian bisa ditambahkan dengan ladaku. Di sini saya memakai 2 bungkus ya. Ini diaduk terus biar benar-benar matang dan harum. Setelah itu, teman-teman bisa tambahkan dengan daun salam dan ditambahkan dengan serai yang sudah digeprek ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah isiannya ini benar-benar harum dari wangi bumbunya. Nah, ini sampai matang. Setelah itu di sini saya sudah membuat ayam suwirnya ya. Ini benar-benar full isinya ayam. Saya sudah merebus ayam filet sebanyak 3 kilo. Lalu setelah direbus bisa dichopper atau bisa teman-teman haluskan dengan peralatan yang teman-teman punya. Ya di sini saya chopper biar lebih praktis. Nah, setelah itu dicampurkan dengan bumbu yang sudah ditumis. Kita aduk terus hingga benar-benar tercampur ya. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan dengan air rebusan ayam yang tadi ya. Ini airnya sedikit saja, air kaldunya. Ini biar menambah proses masaknya itu isiannya nanti insya Allah lebih awet ya kalau dimasak dengan waktu yang lama. Nah, setelah itu biar rasanya makin mantap, bisa teman-teman tambahkan dengan 1 bungkus santan instan. Ya, jadi saya memakai cukup 1 bungkus aja. Insya Allah ini rasanya juga sudah gurih. Kalau dirasa masih kurang, teman-teman bisa tambahkan air rebusannya ya. Jadi di sini saya mau masak biar isiannya itu benar-benar matang dan tanak. Karena ini adalah kuncinya agar isian yang kita buat itu tidak mudah basi. Jadi kalau membuat isian sosis Solo itu saya pilih sekali bikin ya teman-teman. Jadi bikinnya itu sekaligus banyak. Karena memang dalam proses pembuatan isinya itu benar-benar butuh kesabaran. Nah setelah itu ini kan sudah agak matang. Jadi bisa ditambahkan dengan garam, micin, dan kaldu rasa ayam ya atau penyedap rasa ayam. Nanti teman-teman bisa koreksi rasa. Kalau rasanya masih kurang bisa ditambahkan. Karena itu kan sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman untuk rasanya. Untuk memperoleh hasil yang benar-benar maksimal ya kita harus benar-benar sabar dalam mengolah isian ayamnya. Ya, jadi insya Allah ini isiannya benar-benar awet ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel Sahabat Hayanis dan di like ya video-videonya. Semoga teman-teman suka. Dan boleh banget kalau teman-teman mau share dan komen di kolom komentar. Semoga kita bisa terus saling memberikan semangat dan supportnya ya. Nah ini kita coba tekan tuh, lihat ini masih ada airnya ya, sedikit airnya, tandanya masih sedikit lagi. Jadi kalau kita tes itu airnya masih ada, tandanya masih
belum sempurna ya, nanti harus benar-benar kering teman-teman. Nah tuh contohnya seperti ini. Ini tandanya sudah matang, sudah siap untuk kita jadikan isiannya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya saya akan membuat kulit sosis solonya. Di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 1 kilo dan tepung sagu sebanyak 200 gram. Lalu ditambahkan dengan garam dan penyedap rasa ayam sebanyak masing-masing 20 gram ya. Jadi garam 20 gram dan penyedap rasa ayam 20 gram. Setelah itu bisa teman-teman tambahkan air. Di sini saya menggunakan airnya sebanyak 3 liter. Jadi ini hampir sama ya, sedikit mirip dengan kulit risoles yang saya buat, tapi untuk kulit sosis solonya ini nanti akan ada sedikit berbeda dari resep kulit risoles, karena bentuk dari kulit sosis solo itu dia agak sedikit lentur, beda dengan risoles ya teman-teman. Nah untuk telurnya biasanya untuk risoles saya menggunakan 2 butir. Nah, untuk sosis solo saya menggunakan telur sebanyak 6 butir. Jadi telurnya ini lebih banyak ya. Terus diaduk aja teman-teman hingga adonannya benar-benar tercampur dengan merata. Di sini masih banyak yang bergerindil, tapi tidak apa-apa. Setelah itu saya menambahkan minyak goreng sebanyak 50 ml. Lalu kita aduk kembali. Nah, ini boleh teman-teman memakai mixer, boleh juga memakai whisker ya, seperti saya. Jadi untuk mempercepat bisa di mixer. Nah, kalau saya ini nanti akan saya endapkan terlebih dahulu. Jadi sekitar 1 jam saya istirahatkan agar yang bergerindil ini semuanya larut ya teman-teman. Nanti bisa kita diamkan terlebih dahulu sekitar 1 jam. Jadi ini benar-benar resep yang sangat simpel, praktis, dan bisa teman-teman coba di rumah untuk menambah ide usaha teman-teman di rumah. Nah ini sudah saya istirahatkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman, sudah benar-benar licin. Kalau teman-teman tadi mau langsung masak bisa teman-teman saring terlebih dahulu, tapi kalau di sini saya lebih memilih untuk diistirahatkan selama 1 jam ya. Nah ini sudah seperti ini, bisa langsung kita masak. Ini saya membuatnya dengan teflon ukuran 20 cm dengan ukuran yang pas. Nah ini kan agak encer ya teman-teman, jadi memang untuk kulit sosis solonya itu kita buat yang agak tipis ya. Jadi ini dari 1 kilo tepung terigu, insya Allah hasilnya sangat banyak teman-teman. Cara memasaknya pun sama. Di sini saya menggunakan 4 tungku ya teman-teman, jadi benar-benar cepat caranya. Untuk memasaknya lebih efisien ya waktunya, jadi benar-benar cepat. Dan proses pembuatannya itu sama ya, sama membuat risoles yang saya share sebelumnya. Oke teman-teman, ini waktunya pengisian sosis solonya. Ya di sini sudah siap isian sosis solo, yaitu ayam yang sudah kita olah tadi. Lalu di sini sudah ada kulit sosis solonya, benar-benar tipis. Nah ini bisa langsung kita letakkan isiannya. Jadi dibuat agak memanjang ya teman-teman. Dikira-kira aja isinya. Nah kita lihat cara melipatnya seperti ini ya. Jadi jangan terlalu kosong dan jangan terlalu padat juga. Nah bentuknya juga seperti ini, bisa teman-teman lihat cara melipatnya, jadi rapih kan? Tuh Masya Allah.
benar-benar full isinya daging ayam semua. Nah, ini sudah siap. Untuk sebagian mau saya goreng terlebih dahulu karena ini pesanan yang sudah matang. Ya, jadi di sini saya sudah memanaskan minyak sebanyak 1 liter. Kemudian saya kocok lepas telur sebanyak 2 butir untuk pencelupannya ya. Jadi sosis Solo itu sebelum digoreng kita celupkan dulu ke telur yang sudah kita kocok lepas. Nah, untuk tipsnya teman-teman, di sini untuk telurnya teman-teman bisa tambahkan dengan air sebanyak 3 sendok makan atau 5 sendok makan boleh. Jadi fungsinya itu air untuk lebih mengencerkan telurnya ya. Selain itu juga nanti akan mengurangi buih-buih yang ada di minyak. Karena kalau telur itu kan sifatnya nanti akan menimbulkan banyak buih. Nah, ini tipsnya bisa teman-teman ikuti. Ini menggoreng sosis Solonya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat ya teman-teman. Jadi ini untuk awal saya goreng sedikit dulu untuk memastikan kalau ini minyaknya sudah benar-benar panas. Jadi itu bagus ya untuk menggoreng sosis Solonya lebih cepat insya Allah. Nah, ini untuk goreng yang kedua saya agak banyak ya. Jadi ini benar-benar cara yang praktis dan anti gagal. Karena ini untuk resepnya sosis Solo yang saya buat, insya Allah kalau digoreng itu tidak mudah pecah. Ya, sangat lentur dan juga nanti hasilnya sangat lembut. Rasanya juga benar-benar cocok dengan isian ayamnya. Agar matangnya merata, di sini bisa teman-teman bolak-balik ya sosis Solonya. Jadi nanti hasil matangnya itu sangat merata dan semuanya hasilnya sangat cantik. Tuh lihat, Masya Allah bentuknya rata ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, sudah kuning kecoklatan. Bisa kita angkat dan kita tiriskan. Jadi ini benar-benar simple. Caranya juga benar-benar mudah, bisa teman-teman praktekkan. Apalagi ini rasanya benar-benar istimewa ya, karena isiannya full daging ayam. Bisa cocok banget nih untuk dijadikan sebagai ide jualan teman-teman. Cocok juga untuk sebagai isian snack box ya. Nah, ini kita tiriskan terlebih dahulu, setelah itu siap untuk kita packing. Nah, ini dia teman-teman yang tadi sudah selesai saya goreng. Ini pesanan yang matang sebanyak 65 pieces. Mau saya packing ya. Tuh lihat hasilnya sempurna, benar-benar lembut dan rasanya juga insya Allah sangat enak. Jangan lupa kita siapkan untuk tambahannya cabai rawit sebagai pelengkap karena ini memang cocok untuk isian atau untuk pendamping sosis Solonya. Oke, akan siap saya packing. Nah, saya menggunakan plastik wayang di sini atau plastik yang bening ukuran 10 x 15 ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai yang plastik OPP tidak masalah, sesuai dengan selera teman-teman aja. Nah, untuk proses packingnya bisa teman-teman perhatikan. Ya, jadi ini insya Allah nanti hasilnya itu akan sangat cantik dan menarik. Ya, tidak hanya dari penampilannya, tapi rasanya juga insya Allah ini sangat lezat kelihatannya dan insya Allah tidak mengecewakan para pelanggan. Untuk mempercantik bisa teman-teman tambahkan stiker ya. Jadi tuh lihat benar-benar jadi lebih istimewa kelihatannya. Masya Allah,
cocok banget ya untuk dijadikan isian snack box. Ini dia sudah selesai pesanan pelanggan yang minta digoreng sebanyak 65 pieces. Dan untuk lebihnya nanti mau saya frozen ya teman-teman. Jadi ini bisa banget untuk ide jualan di frozen. Tapi mohon maaf karena saya tidak sempat memvideokannya untuk yang frozen. Nah, sekarang ini saya mau menunjukkan ke teman-teman bagaimana tekstur dari sosis solonya. Tuh lihat, Masya Allah, ini benar-benar lembut. Dan kulitnya tidak terlalu tebal ya teman-teman. Dan isiannya itu benar-benar full daging ayam. Jadi rasanya benar-benar sangat istimewa. Cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan dan isian snack box. Sekarang mau saya coba. Ini jangan lupa kalau mau makan sosis Solo bisa teman-teman tambahkan dengan cabai rawit. Atau kalau tidak suka pedas bisa juga dengan saus sambal atau saus tomat. Tapi di sini saya sukanya menggunakan cabai rawit ya. Bismillah. Masya Allah. Benar-benar berasa banget gurihnya. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan buat teman-teman. Dan untuk satu pieces ini saya menjual dengan harga 3.000 per piecesnya. Karena memang rasanya yang sangat istimewa, jadi rasanya cocok juga ya dengan harganya. Dan bisa teman-teman sesuaikan dengan di daerah masing-masing aja untuk bahan bakunya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga menginspirasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.